Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kami dari Sobat Podcast TV5. Bareng saya Rizda, dan hari ini saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Lilis Rahmawati Rahman. Halo semuanya. Dan juga ada Amirul. Halo semuanya. Dan hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat sensitif, tetapi sangat penting kita kaji sebagai generasi muda, yakni soal LGBT, terkhususnya maraknya fenomena gay di masyarakat. Semoga podcast ini sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, sekarang ini mungkin kita sering dengar soal LGBT. Nah, bisa nggak sih kalian jelaskan LGBT itu apa? Mungkin kita sering dengar istilah dari LGBT. Nah, LGBT itu apa sih? LGBT itu adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, itu adalah istilah untuk orang-orang yang mempunyai ketertarikan atau rasa suka yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, lesbian itu perempuan yang menyukai sama perempuan, gay laki-laki yang menyukai sama laki-laki, biseksual adalah orang yang menyukai dua gender yaitu perempuan dan laki-laki, dan transgender itu orang yang merubah atau mempunyai gender yang berbeda dari yang sudah ditetapkan sejak lahir. Nah, sepertinya LGBT ini bukan fenomena yang baru. Sempat mungkin dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti apa sih gambaran pada masa itu? Iya, memang dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa kaum LGBT ini atau terkhususnya di surah Al-Ahqaf ayat 80 sampai 81 itu dikatakan bahwa yang pertama kali muncul itu hanya gay saja atau laki-laki yang melepaskan syahwatnya bersama laki-laki atau yang melakukan perbuatan fahisyah keji yang belum pernah diperbuat oleh Allah sendiri. Awal mulanya itu terjadi ialah ada yang mengatakan bahwa iblis datang kepada kaum Lut untuk menggoda mereka melakukan hal tersebut. Mengatakan bahwa ada orang mereka ini bercanda. Sebelah ulang mengatakan bagaimana kalau kita coba adreskan biologis kita pada zaman laki-laki. 1 sampai 2 orang berbuat, namun tidak ada yang mengingatkan. Sampai pada akhirnya mereka mulai memperhatikan anak laki-laki yang wajahnya mirip perempuan. Jadi sebenarnya fitrah daripada kaum Nabi Lut ini suka perempuan, tapi bodohnya mereka tinggalkan. Sampai pada akhirnya banyak perempuan dari kaum Nabi Lut berbondong-bondong meninggalkan budaya tersebut karena takut ditinggalkan. Jadi kira-kira sejarah dari kaum Nabi Lut ini dari segi perspektif Islam kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke masalah utamanya. Nah, sebenarnya apa sih faktor dari munculnya LGBT ini, terkhususnya feminin boy? Apakah dari faktor internal maupun eksternal seperti pola asuh atau lingkungan? Jadi kalau kita bahas kenapa makin banyak orang yang menjadi bagian dari LGBT itu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu sendiri datang dari dalam diri sendiri. Misalnya ada orang yang memang merasa sudah berbeda, entah itu karena hal psikologis seperti trauma atau pengalaman masa kecil. Nah, itu bisa memengaruhi orientasi seksualnya. Kemudian faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu datang dari luar. Bisa dari pola asuh orang tua yang kurang dekat dengan anak atau masalah pertemanan anak yang kurang baik. Nah, itu bisa juga memengaruhi orientasi seksualnya. Nah, jadi intinya LGBT ini itu pemicunya bisa datang dari beberapa hal. Nah, kalau menurut Amirul, faktor dari LGBT itu karena apa? Baik, ada beberapa penelitian. Salah satunya penelitian dari Dr. Spring pada tahun 1987 yang berjudul Zizi Boy Syndrome and the Development of Homosexuality. Itu dikatakan bahwa anak laki-laki yang menunjukkan perilaku feminin
itu lebih dekat dengan ibu dan punya relasi jauh atau negatif dengan ayahnya. Kalau bahasa gaul sekarang itu 14, sehingga ini menunjukkan perilaku non maskulin. Jadi ini membuktikan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan sangat membutuhkan peran ayah dan maksimal. Selain itu, ketidakseimbangan antara orang tua dan anak, terutama dominasi ibu dan ketiadaan figur ayah, bisa berkontribusi terhadap pembentukan identitas homoseksual. Contohnya, seorang ibu yang memanjakan anak laki-lakinya, lalu membiarkan perilaku feminin itu melekat pada dirinya. Contohnya lagi, seorang ibu yang membiarkan anaknya bergaya seperti wanita, lalu tidak mengajarkan bagaimana menjadi laki-laki sebagaimana istrinya. Seperti itu. Nah, jadi peran kedua orang tua, terutama ayah, sangat penting bagi tumbuh kembang anak dan karakteristik anak agar tidak terjadi gay seperti ini. Nah, jadi ada pengamatan saya terkait LGBT. Nah, yang dimana feminine boy ketika berinteraksi dengan masculine boy, nah disitulah ada ketertarikan di antara satu sama lain. Nah, dan di situ juga muncul cikal bakal dari seorang gay. Nah, apakah pengamatan saya ini bisa dikatakan benar atau tidak? Faktanya begini, perasaan cinta atau ketertarikan itu muncul karena adanya kebutuhan emosional yang saling terisi. Kalau seorang feminine man merasa aman, dilindungi, dan dimengerti oleh masculine man, dan sebaliknya, masculine man merasa dibutuhkan atau dipahami, maka terciptalah koneksi emosional. Dari situlah rasa nyaman tumbuh, dan kenyamanan itu seringkali menjadi awal munculnya cinta atau ketertarikan. Tapi tidak semuanya. Terkadang dalam hal ini timbul rasa persahabatan dan kebersamaan. Tergantung dari bagaimana cara menempatkan posisi koneksi emosional ini, dalam artian tidak terjerumus ke dalam homoseksual atau seperti itu. Nah, iya, sama halnya perasaan cinta yang muncul di antara laki-laki dan perempuan. Tapi bisa juga muncul sesama jenis. Nah, dan itu tidak boleh dinormalisasikan teman-teman sekalian. Tidak baik ya guys ya. Iya, tidak baik. Tidak bermoral. Nah, dari pembahasan LGBT tadi, bagaimana sih cara kita menyikapi isu-isu seperti ini sebagai generasi muda? Bagaimana sih caranya kita bisa menyikapi secara bijak? Penting banget buat kita sebagai anak muda dan calon orang tua nantinya untuk tetap menyikapinya itu dengan bijak. Kita nggak boleh asal ngejudge, apalagi sampai membenci. Tapi kita juga nggak harus setuju. Intinya kita tetap pegang nilai-nilai yang kita yakini dan tetap menghormati orang lain. Jadi jangan mudah menghakimi, jangan juga ikutan benci. Kita belajar untuk paham, tapi tetap punya pendirian. Karena pada akhirnya tugas kita itu bukan untuk menghakimi, tapi tugas kita itu menjelaskannya dengan cara yang baik. Ya, jadi kita sebagai mahasiswa juga perlu mengedukasi tentang hal ini, karena di zaman sekarang memang sudah marak soal gay dan per-LGBT-an ini. Nah, jadi kita sudah bahas mengenai LGBT ini dari secara umum hingga faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya LGBT, terkhususnya gay, seperti faktor internal dari kepribadiannya sendiri atau eksternal seperti pola asuh atau lingkungan. Nah, jadi dan terima kasih kepada kedua narasumber sudah mau membahas topik yang sangat bagus ini. Dan juga teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast Sobat TK5. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.
design this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the